الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Masjid Al-Alam merupakan masjid di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara yang dijuluki dengan nama Masjid Terapung. Digagas idenya dan mulai dibangun sejak tahun 2010 pada masa kepemimpinan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam dan diresmikan penggunaannya tahun 2018. Masjid ini merupakan ikon Kota Kendari yang banyak dikunjungi warga sekitar dan para pendatang. 4 buah menara masjid ini dirancang arsitek asal Sulawesi Selatan Mursyid Mustafa dan dibuat menyerupai Burj Al Arab di Dubai. Untuk menuju ke masjid ini, para pengunjung melewati hutan bakau. Pemerintah setempat juga telah mereklamasi dan membuat jalan masuk maupun keluar. Konsep pembangunan masjid ini memang akan dibangun secara unik. Di tengah Teluk Kendari dibuat satu pulau buatan sebagai pondasi areal masjid. Luas areal masjid sekitar 12.692 meter persegi. Terdiri dari 3 bangunan utama, yaitu bangunan utama masjid, plaza tertutup, dan plaza terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam program liputan khusus. Kali ini saya bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara. Kami akan bahas terkait dengan bagaimana sebenarnya penataan ulang Masjid Al-Alam, Kota Masjid Al-Alam yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya di ibu kota Provinsi Tenggara di Kota Kendari, dan mendapatkan sejumlah penataan baru yang masjid ini diresmikan pada tahun 2016 awal dilaksanakan sholat Id. Kemudian nantinya akan mendapatkan penataan baru, seperti misalnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian saat ini saya sudah berada dengan atau bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara, Fahri Amsul. Pak, ini bisa jelaskan kepada publik terkait misalnya penataan apa yang akan dilaksanakan nantinya di Masjid Al-Alam dan rencana kapan yang akan dilaksanakan? Baik, izin buka masker Pak. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kita flashback dulu. Jadi Al-Alam ini desain 2009, kebetulan waktu itu saya ikut karena saya PPK-nya perencanaan. Setelah itu 2010 pemancangan oleh Bapak Gubernur kita waktu itu Pak Nur Alam. Setelah itu kita soft opening di zaman Pak Gubernur Pak Teguh Setiabudi itu 2017 dan grand opening dipakai secara resmi di zaman Pak Ali Masih 2018. Pertama kali kita sholat Idul Fitri sini seingat saya itu 2016. Masjid kita sendiri ini kapasitasnya sekitar, dia bisa menampung sampai di halaman ini kita sudah hitung secara teknis 10.600 jamaah bisa muat semua sampai lantai 2. Usia konstruksi kita, hitungan teknis kita desain masjid ini dia butuh sampai insya Allah 50 tahun kalau tidak ada bencana, dia bertahan sampai 50 tahun. Sekarang yang kita hadapi setiap tahun itu, yang paling kita jaga dari Cipta Karya itu adalah struktur bawah, sehingga kita pelihara tiap tahun itu kita menyelam ke bawah untuk membersihkan kerang-kerang yang merapat di pancang di bawah, itu yang paling parah karena masjid ini kan di atas air. Nah, itu yang kami jaga setiap tahun, sehingga bagaimanapun masjid ini karena sudah jadi ikon, sehingga biar tetap bisa eksis tidak mengkhawatirkan jamaah, itu yang paling kami pelihara. Yang berikut ke depan untuk menjadikan masjid ini tetap menjadi ikon Kota Kendari, kita sekarang memasuki tahap penataan landscaping, penataan lighting, penataan parkiran. Karena kenapa? Hitungan teknis kita di parkiran itu bisa menampung sampai 800 sampai 1000 mobil kalau kita tata secara baik. Makanya kita mulai benahi kerjasama dengan pengurus masjid, termasuk dengan saudara-saudara kita yang menjual itu. Kita sudah tempatkan nanti ada satu sisi karena biar bagaimanapun hikmah dari masjid, pembangunan masjid ini adalah tumbuhan ekonomi di sekitar, tumbuhan yang kita tata sesuai dengan standar Islami kita.
biar bagaimana caranya ini masjid sebagai tempat wisata religi bisa menghasilkan sesuatu lebih bagi masyarakat di sekitar. Jadi ke depan yang paling kita utamakan adalah selain pemeliharaan tadi struktur bawah, kita landscaping, lighting. Dan satu lagi kendala kita sekarang itu mungkin karena kita belum terbiasa dengan pemeliharaan, sehingga kita besar ongkos untuk melihat toilet. Dan sekali kita kenapa ya, mungkin kalau bisa dicek banyak sekali mengajarkan teman-teman yang dari Jawa kalau datang ke sini, bos toilet terus agak jorok, misalnya kita bikin apa? Misalnya kita tentang itu masih jauh. Saya kira itu yang ini Masjid Al-Alam, dia kan sekarang sudah jadi ikon kota. Kita punya grand design dari awal 2009 kita sudah punya grand design bahwa memang tempat ini selain untuk syiar Islam, sebagai untuk sholat juga sebagai tempat syiar Islam. Makanya kita link sebenarnya Masjid Al-Alam ini bisa terlinkit dengan yang tinggi kalau kita tarik garis imajiner satu garis dia, sehingga ini jadi satu kesatuan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bersosialisasi, untuk bertemu berrekreasi secara gratis dengan catatan kalau Masjid Al-Alam itu secara Islam dan masuk awalnya wisata religi. Ke depan kita tetap menjaga marwah daripada masjid kita ini. Kita tidak, insya Allah dia tidak akan berubah masjid kita ini sehingga tetap seperti apa adanya, karena biar bagaimanapun masjid itu sesuatu yang tidak pernah selesai. Kita ingat masjid Madinah, masjid di Mekah sampai sekarang masih dilihat. Perkembangan umat kita kan tiap persen tidak bisa berubah. Nah, dari kami instansi teknis untuk menjaga perkembangan itu, pertama kita jaga struktur agar tetap orang beribadah nyaman. Kebetulan masjid ini masih kita. Jadi sampai sekarang masjid ini secara kepemilikan masih milik pemerintah Ceki Dinas Cipta Karya. Jadi itu masih masuk kami. Kami memang punya tim teknis, Pak. Kami punya tim teknis untuk melihara masjid ini. Ya, setiap tahun itu kita ada tim yang memeriksa, kebetulan saya baru selesai. Kita periksa pelan-pelan. Setelah ini kami dapatkan di kantor, ada yang bocor di sana, ada yang lubang, itu kita benahi. Jadi kami ada tim teknis yang khusus menangani Masjid Al-Alam, sehingga kalau ada yang kritis itu segera kita komunikasikan secara intens apa langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Jadi harapan kami yang pasti masjid ini tetap sesuai grand design yang ada. Karena kenapa? Masjid ini sudah milik, bukan cuma milik Sulawesi Tenggara, tapi milik seluruh masyarakat Indonesia. Karena kenapa saya ngomong itu? Banyak teman-teman kita yang dari Jawa, kalau dia tidak ke Kendari, tidak berkunjung ke Masjid Al-Alam, seolah tidak sah ke Kendarinya. Itu marwah itu yang kita jaga berdasarkan grand design, sehingga kita tidak akan merubah apapun, tapi kita akan meningkatkan sesuatu yang sudah terjadi sehingga bisa menghasilkan komunitas-komunitas yang banyak yang tentunya tetap Islami. Terima kasih. Masjid Al-Alam menjadi masjid ketiga di dunia sebagai masjid yang berada di tengah laut, menyusul masjid di Maroko dan di Jeddah. Pada tahun 2022, masjid ini mendapatkan penataan baru seperti penataan areal parkir kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, lampu dan tata ruang lainnya di luar gedung. Tim Liputan Make.TV melaporkan.